Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Eva Nazila dari jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Tulungagung. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bab tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Materi PAI kelas 11 semester ganjil. Pembahasan materi kita kali ini meliputi pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Apa saja yang menjadi pembahasan kita kali ini? Ada dua, yakni cara berbakti kepada orang tua dan hikmah berbakti kepada orang tua. Baik, kita akan menjelaskan tentang pentingnya hormat dan patuh terhadap orang tua. Perintah berbakti kepada orang tua terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wahfid lahumā janāhadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Shadaqallahul Azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Perintah berbuat baik kepada orang tua tidak hanya ada di dalam dalil Al-Quran, tetapi juga ada di dalam hadis, yakni Ayyul amali ahabbu ilallah qala as-sholatu ala waqtiha qala thumma ayyun qala thumma birru walidain qala thumma ayyun qala jihadu fi sabilillah qala hadatsani bihin walau istazatuhu ala zadani. Artinya, amal apa yang paling dicintai Allah? Nabi bersabda, sholat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, lalu birrul walidain. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, jihad fi sabilillah. Demikian yang beliau katakan. Andai aku bertanya lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Jadi, birrul walidain itu menurut Imam Az-Zahabi adalah berbakti kepada orang tua. Dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama yaitu mentaati segala perintah orang tua kecuali hal maksiat. Jadi, kita harus wajib taat dan patuh terhadap segala perintah orang tua. Tapi kita boleh tidak patuh terhadap perintah orang tua dalam hal kemaksiatan. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Jadi kita harus amanah dan jujur dengan apa yang dititipkan orang tua kepada kita. Contohnya, orang tua menyuruh kita membelikan sesuatu, dan uang yang untuk diberikan
untuk diberikan sesuatu itu, uangnya ada sisanya. Ya kita kembalikan sisanya itu. Jangan sampai sisa itu kita ambil, kita berikan jajan tanpa izin orang tua dulu. Itu termasuk amanah. Yang selanjutnya adalah membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Baik disuruh atau tidak, jika mereka membutuhkan, kita harus siap siaga untuk membantu mereka, menolong mereka. Karena bagaimanapun orang tua pasti membutuhkan bantuan kita untuk membersihkan rumah, untuk membantu menyapu, memasak, dan sebagainya. Kita harus siap untuk membantu orang tua. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Jadi kita harus melaksanakan nasihat, melaksanakan perintah dari orang tua apapun itu. Kita diperintahkan untuk begini, kita harus juga melaksanakan begini. Seperti itu. Yang selanjutnya, yang kedua adalah merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Jadi nanti kalau kita sudah besar dan orang tua kita sudah mulai renta usianya, sudah mulai pikun, sudah mulai tua, kita harus dengan ikhlas, dengan sabar merawat mereka. Sebagaimana mereka dulu waktu kita kecil. Mereka merawat kita dengan hati yang ikhlas, dengan penuh kesabaran. Itu kita jadi sudah besar nanti kita harus bisa merawat mereka dengan sabar, karena orang tua itu harus kita rawat. Yang selanjutnya adalah merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Jadi kita harus sebagai anak harus bertutur kata yang sopan. Jangan sampai kita mentak-mentak orang tua, berkata kasar kepada orang tua. Jadi kita tuh harus berbicara yang lemah lembut, sopan, dengan bahasa dan tata krama. Selanjutnya adalah rela berkorban untuk orang tuanya. Jadi bagaimanapun seorang anak juga harus mau berkorban, sebagaimana orang tua berkorban untuk kita. Seperti ayah berkorban untuk kita, menjadikan nafkah, bekerja keras, itu juga untuk kita, untuk sekolah kita. Jadi kita juga harus berjuang, seperti belajar dengan bersungguh-sungguh. Seperti itu juga termasuk berjuang untuk orang tua, untuk membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua. Yang selanjutnya adalah meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Jadi kita harus izin, kita meminta ridho dari kedua orang tua. Bagaimanapun ridho Allah beridho walidain. Jadi jika kedua orang tua kita ridho, Allah pasti ridho dengan apa yang kita laksanakan. Jadi kita memberangkat sekolah, memberangkat ke pondok, mau kemanapun, kita harus minta izin kepada orang tua, minta ridhonya kedua orang tua. Yang selanjutnya adalah berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Bagaimanapun perbuatan orang tua kepada kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Karena bagaimanapun surga kita ada di telapak kaki ibu. Jadi meskipun ibu kita bentak-bentak, ibu kita sering memarahi kita tidak boleh ikutan marah-marah. Kita harus sabar, kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Baik, yang terakhir kita akan membahas tentang hikmah berbakti kepada orang tua. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil jika kita berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Ya, amal yang utama kita adalah berbakti pada orang tua. Karena apa? Karena orang tua kita telah merawat kita, mendidik kita dari kecil dengan rasa sabar dan penuh kasih sayang. Ibu kita sudah melahirkan kita, merawat kita, mengasuh kita. Ayah kita sudah menjadikan uang, menjadikan nafkah demi keluarga kita. Jadi sudah kewajiban kita untuk berbakti kepada mereka. Yang selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Jadi jika kita berbakti, insya Allah akan memudahkan kita dalam segala urusan kita. Yang selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke surganya Allah. Insya Allah jika kita berbakti kepada orang tua, Allah pasti akan memberikan surganya kepada kita. Karena bagaimanapun surga kita ada di telapak kaki ibu. Jadi jika kita patuh dan taat kepada orang tua, khususnya ibu, terutama ibu, Allah juga akan memberikan surganya untuk kita. Yang selanjutnya adalah apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah pun ridho. Seperti yang saya jelaskan di bab sebelum ini, yakni
Jika kita mau kemanapun, kita harus meminta izin, meminta ridho dari kedua orang tua. Karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Yang selanjutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezekinya dan diperpanjangkan umurnya. Insya Allah, jika kita berbakti taat kepada kedua orang tua, Allah akan memberikan kita rezeki yang lancar, rezeki yang luas, rezeki yang dimudahkan oleh Allah. Serta kita akan diperpanjangkan umur kita. Allahumma amin. Baik, cukup itu materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.